Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tayyib, sebelum kita melanjutkan kepada pelajaran sebelumnya, sedikit kita merujuk kembali kepada materi sebelumnya, yakni materi 3. Bahwasanya di materi tersebut adalah untuk menerangkan apa itu mu'rab, apa itu i'rab. Sudah diterangkan pada sebelumnya, al-kalimah dalam bahasa Arab ada 3, dibagi menjadi 3, yakni isim, fi'il, dan haraf. Ya. Kemudian kita sedang membahas, fokusnya kita isim yang mu'rab, karena nanti ada isim yang mabni. Sedangkan pembahasan pertama kita adalah isim yang mu'rab. Mu'rab itu apa? Pada bahasan sebelumnya di materi 3 kita merujuk kembali mu'rab dan i'rab. Mu'rab adalah suatu kata yang dapat berubah harokat akhirnya, ya. Kalau yang tidak berubah nanti ada mabni. Kalau ini mu'rab, suatu kata yang dapat berubah harokat akhirnya. Kemudian yang mabni, bukan yang i'rab, yang i'rab adalah perubahan harokatnya, ya. Perubahan harokat akhir kata tersebut, ya, beda. Jadi kalau kita katakan mu'rab dan i'rab, sudah paham ya? Sudah paham insyaallah ta'ala. Nah, kemudian kita lihat di PDF yang ada di videonya, kita sedang berada di isim yang mu'rab. Ya, sudah kita sering ulangi isim, ya. Kemudian kita ada di sini yang dohir, terus yang ini, ya. Nah, kita sudah mufrad sudah, musanna sudah, jamak sudah, jamak muannats salim sudah, jamak taksir sudah. Kemudian kita kemarin di materi ketiga sudah membahas apa itu marfu, mansub, dan majrur, ya. Marfu'nya mufrad, ya, dengan ini, dengan dhammah, ya. Mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Diingat-ingat, karena ini adalah pokok i'rabnya yang kedepannya itu selalu akan seperti ini, ya. Diingat-ingat dan kalau perlu disalin, kalau perlu ini disalin, ya. Nah, kemudian mufradnya musanna juga sama, ya. Dhammah, fathah, kasrah. Apa itu marfu, apa itu mansub atau min majrur? Marfu yang kemarin sudah dibahas di materi ketiga adalah pada saat dia posisinya fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Artinya adalah telah datang rajulun, seorang laki-laki. Nah, ini adalah marfu. Kemudian mansub, dia ada kalanya dia posisinya maf'ulun bi, ada fi'il, ada dhamir ini fa'il, ya. Terus maf'ulun bi. Ini nanti ada pembahasannya maf'ulun bi. Cuma di sini ada kita untuk mempelajarinya mansub ini ada kalanya maf'ulun bi, yakni objek. Saya telah melihat seorang laki-laki. Objeknya ini mansub fathah. Marartu birajulin, ya. Saya melewati seorang laki-laki. Karena ini majrur, ada huruf jar yang menyebabkan isim setelahnya itu majrur. Naam. Kemudian yang mufrad muannasnya sama, ya. Kemudian yang musanna muzakkar, ketika kita mengatakan mufradnya dengan dhammah, kemudian ini musannanya dengan alif karena dia musanna, ya. Kemudian dengan ya mansubnya, dengan ya mansubnya, majrurnya. Kemudian sama nih dengan alif, dengan ya. Kemudian yang jamak ada 3, jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Jamak yang muzakkar salim, perhatikan waw marfu'nya, mansub dan majrur sama dengan ya. Kemudian jamak muannats salim, perhatikan
alif ta, ya. Sama alif ta, cuma kalau jamak muannats salim ini harus diingat, ya. Kalau pada isim mufradnya fathah ketika mansub, cuma pada jamak muannats salim ini kasrah, sama dengan yang majrur. Perlu diingat-ingat yang ini. Kemudian jamak taksir ya, jamak yang tidak sesuai pola atau jamak yang tidak beraturan, ya. Artinya salim dan taksir. Salim itu selamat, ya. Taksir itu pecah, tidak beraturan, ya. Ya, kita katakan ini sesuai pola, ya. Kalau ini tidak sesuai pola, dan jamak taksir itu harus dihafal dengan apa? Seperti kita melihat kamus, banyak melihat buku-buku jamak kamus, jamak taksir. Jamak taksir ini apa? I'rabnya sama dengan mufrad, ya, seperti ini. Auladun, ja'a auladun, domah, ini juga domah. Mansubnya fathah, ini juga fathah. Bi auladin kasrah, ini juga kasrah. Kurang lebih sama, ya. Kemudian kita sudah membaca ini, ya. Nah, selanjutnya pada kitab Al-Muyassar kita kembali merujuk pada kitab Al-Muyassar pada bab yang setelah selesai pembahasan ini, ya, kita ke Asmaul Khamsah. Apa? Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah kita lihat di urutan yang keberapa kalau yang di diagramnya, di tabelnya. Kita lihat. Nah, kita sudah memasuki sini. Ini sudah. Asmaul Khamsah. Ini kebesaran. Nah, Asmaul Khamsah. Ya, apa itu Asmaul Khamsah? Kita lihat, ya. Asmaul Khamsah itu adalah isim yang 5. Isim yang 5. Kalau kita katakan isim yang 5. Ini isim-isim yang spesial. Kenapa dikatakan spesial? Karena khusus untuk isim yang Asmaul Khamsah ini bab i'rabnya juga spesial dan tidak bisa disamakan dengan kata yang lain. Nanti ada i'rab yang spesial, contohnya pada kalimat seperti zu, ya. Zu nanti juga spesial, seperti misalkan seperti fa ini juga nanti i'rabnya spesial, ya, kita katakan spesial lah. Asmaul Khamsah isim yang 5. Apa saja, ya, kita hapus dulu. Apa saja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, wadumalin, ya. Perhatikan, abuka sebenarnya ini adalah 2 kata, ya. Kita tulis abu. Yang pertama abu, ya. Yang kedua adalah ka. Sebenarnya ini adalah 2 kata. Nah, isim yang 5-nya, yang Asmaul Khamsahnya yang ini, yang abu, ya. Ini adanya nanti adalah mudhofun ilaih. Nanti ini adalah domir yang posisinya mudhof ilaih. Asmaul Khamsah di sini isim-isim yang 5, ya, sama semuanya. Abu, akhu, hamu, fu, zumalin. Di sini kita lihat, ketika tadi kita katakan bahwasanya isim mufrad, ya. Isim mufrad ada 3 i'rabnya, ya. Marfunya dengan apa? Dengan dhamma.
Mansubnya dengan apa? Dengan fathah. Majrurnya dengan apa? Dengan kasroh. Namun ketika asmaul khamsah, kita bisa lihat di sini asmaul khamsah marfu'nya dengan wawu, ya. Mansubnya dengan alif, majrurnya dengan ya, ya kan? Beda. Perlu diperhatikan karena ini adalah asmaul khamsah. Dan asmaul khamsah itu harus mudhof. Apa itu mudhof? Bagi yang sudah pernah belajar durusul lughah atau kitab nahwu sebelumnya, sebelum muyasar misalkan, ini mudhof adalah kata penyandaran, atau artinya bisa saja kepanikan, atau artinya bisa saja yang disandarkan kepada, pokoknya ini adalah yang disandarkan kepada mudhof ilaihinya. Dan asmaul khamsah, ya, kita hapus dulu. Selalu kata-kata ini yang dihafal, ya. Kalau bisa nanti di cara menghafalnya diulang-ulang, ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, wadumalin. Terus ini yang marfu, nggak apa-apa kita lanjutkan menghafal. Toh kita nanti dengan cara sering melatih lidah kita mengucapkan hafalannya, kita berusaha tidak kaku lidah kita ketika mengucapkan bahasa Arab. Ini yang marfu, abuka, akhuka, hamuka, fuka, wadumalin, ya. Terus yang mansub, ya, abaka, akhoka, hamaka, faka, wazamalin, abika, akhika, hamika, fika, wazimalin, ya. Ini ada 3, ya, ada 3. Ini posisi marfu'nya, mansubnya, majrurnya. Kita artikan abuka, ya, bapakmu. Ini ka kepada dhamir yang menyandarkan dhamir. Ka itu muzakkar, bapakmu, mu-nya itu muzakkar. Abuka, akhuka, akhuka saudaramu. Hamuka, hamu bisa saja diartikan sepupu, bisa diartikan paman, pokoknya saudara dari sekeluarga. Hamu, pamanmu bisa saja, sepupumu bisa saja, tapi lebih familiarnya di sana pamanmu. Atau iparmu juga bisa, iparmu juga bisa, hamu. Kemudian yang fu, fu ini adalah kata dasarnya adalah famun. Apa arti famun? Mulut, ya. Famun, mulut, mulutmu. Cuma kata famun ini dijadikan asmaul khamsah karena i'rabnya ini i'rab yang istimewa, spesial. Karena ketika dia dijadikan asmaul khamsah, maka dia menjadi mudhof, dan mudhofnya hilang mimnya, menjadi apa? Digantikan dengan wawu ketika marfu. Fu ka, ya. Kita bisa lihat di sini fu ka. Dan ini perlu dihafal, ya. Perlu dihafal. Kemudian yang zumalin, sama zumalin itu adalah pemilik. Ini yang asmaul khamsahnya itu yang zu, ya. Ini yang malin adalah mudhof ilaihinya.
Dzu malin adalah pemilik harta. Dzu artinya pemilik. Dzu juga memiliki i'rab yang istimewa karena dzu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau yang lain ini abu, akhu, hamu, fu, dia asmaul khamsahnya bisa berdiri sendiri dan menjadi mufrad. Menjadi mufrad. Misalkan abu asal katanya adalah mufradnya abun. Ya, bisa berdiri sendiri. Misalkan telah datang ayah, ya. Ja'a abun. Telah datang seorang ayah, ja'a abun. Namun ketika dia adalah ini yang tadi dzu itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada mudhof ilaihnya dan dia harus menjadi mudhof seperti dzu malin. Seperti ini, ya. Dia tidak bisa menjadi mufrad dzun, tidak bisa, ya. Ja'a dzun tidak bisa, ya. Harus ada mudhof ilaihnya atau yang disyaratkan kepada sesuatu yang disandarkan. Misalkan pemilik harta dzu malin, pemilik misalkan rumah dzu baitin, pemilik apa ya, misalkan dzu sayyaratin, misalkan ini adalah asmaul khamsah. Yang pertama ini ketika marfu, ya, dengan wawu, ketika mansub dengan alif, ketika majrur dengan kasroh. Naam, kita baca yang tamrin, ya. Tamrin apa? Tamrin latihan. Ij'al, jadikanlah. Ij'al ada jadikanlah. Ma ya'ti, apa yang berikut datang, kama dzukira, seperti apa yang disebutkan, Abu Bakrin, Abu Dawud, ya, kita baca dulu ya. Abu Bakrin, Abu Dawud, akhu Aliyin, Abu Hurairah. Dzu ilmin, dzu fadlin, Abu Sa'idin, Abu Thalibin, ya. Ini contoh-contoh semua ketika marfu karena apa? Menggunakan wawu. Ya, lihat aku, abu, dzu, abu. Kemudian di sini perintahnya apa? Jadikanlah seperti yang telah disebutkan. Abu Bakrin marfu, ya. Kemudian Aba Bakrin mansub, Abi Bakrin majrur. Abu Dawud, Aba Dawud, Abi Dawud. Apa? Ini Dawuda ini adalah nanti ada pembahasan isim yang tidak bisa bermasukan tanwin atau ismul ladzi la yansharif. Ketika dia majrur, harokatnya adalah fathah. Nanti ada penjelasannya. Yang penting di sini dia adalah mudhofun ilaih dan tanda jarnya ini fathah karena ismul ladzi la yansharif atau ismu ghairu munsharif. Nanti setelah ini adalah ada pembahasannya. Kemudian akhu Aliyin, akho Aliyin, kemudian akhi Aliyin. Abu Hurairah, ini juga sama, ismul ladzi la yansharif seperti ini ya. Aba Hurairah, Abi
Hurairata. Dzu ilmin, ya. Za ilmin, zi ilmin. Dzu fadlin, za fadlin, zi fadlin. Abu Sa'idin, Aba Sa'idin, Abi Sa'idin. Abu Talibin, Aba Talibin, Abi Talibin. Naam. Kemudian kita ana ini diambilkan dari kitab karya Ustadz Firanda hafizahullah. Beliau menuliskan kitab yang bagus juga untuk literasi, untuk bahan kita memahami contoh-contoh daripada yang di kitab Al-Muyassar. Belajar bahasa Arab dari nol, judulnya ya. Kalau kitab yang aslinya, cuma kita di sini anak ambil per bab yang per bab yang sedang kita pelajari. Contohnya kita mengambil bab Asmaul Khamsah. Karena di tulisan buku beliau mudah dipahami juga dengan kata-kata yang terjemahannya ini. Nah, kita coba baca ya. Secara umum Asmaul Khamsah adalah 5, yaitu isim yang metode i'rabnya sama ya. Kemudian seperti ini tadi ya. Ayah, akhun, ini ketika mufrad ya. Zu ya, ini kan. Ini famun, ini mulut, ini ada mimnya kan. Belum menjadi mudhaf. Kemudian du ini tidak bisa dimufradkan. Kemudian ini du Abu Bakrin ya, contoh. Ja'a, contohnya kita baca Ja'a Abu Bakrin. Fi'il, fa'il, ini yang menjadi mudhafun ilaih. Marfu'nya dengan wawu ya, karena dia fa'il. Kemudian yang ra'aitu Aba Bakrin, mansubnya dengan fathah. Ra'aitu, saya telah melihat Aba Bakrin ya, bapaknya Bakrin. Kemudian marortu bi Abi Bakrin, saya telah melewati seorang Abi Bakrin, atau salah seorang bapaknya Bakrin. Naam, kita coba baca yang ada di tanda kotak ini. Catatan, tanda i'rab bagi marfu adalah wawu, tanda i'rab bagi mansub adalah alif, alif, tanda i'rab bagi majrur adalah ya. Tanda i'rab yang di atas hanya berlaku pada asmaul khamsah ketika isinya posisi bagi mudhof. Adapun jika dia tidak diidhofakan maka di i'rab layaknya isim mufrad ya, yaitu dengan tanda isim mufrad seperti dhamma dengan dan alif fathah dan kasrah. Contoh asmaul khamsah yang tidak dalam bentuk mudhof seperti ja'a abun dalam bentuk mufrad ya. Semuanya adalah dalam bentuk mufrad. Ra'aitu aban, marartu bi abin. Kembali ke posisi i'rabnya mufrad ya. Dengan catatan, adapun isim zu ia tidak dapat digunakan dalam sebuah kalimat kecuali dalam posisi sebagai mudhof. Sehingga i'rab zu selalu dengan i'rab spesial asmaul khamsah. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa zu tidak bisa dimufradkan. Berbeda dengan keempat isim lainnya, yakni yang bisa di-i'rab dengan i'rab spesial ketika sebagai mudhof, dan bisa pula di-i'rab menjadi isim mufrad pada umumnya ketika tidak sebagai mudhof. Kemudian contoh berikutnya, contoh dhamir asmaul khamsah ya. Abun menjadi abu ya.
menjadi aba, menjadi abi. Akhun menjadi aku, akho, dan akhi. Hamun menjadi hamu tambah wawu. Hama dan hami. Fu ini juga yang spesial karena dihilangkan mimnya diganti dengan wawu. Dhu sama dhu malin, za malin, zi malin. Isim famun, ya, seperti tadi yang kita katakan bahwa diirab dengan irab yang spesial asmaul khamsah, maka harus dihilangkan dengan mim. Mimnya dihilangkan dan tertinggal huruf fa, sehingga jika diirab tidak menjadi famuka tapi melainkan menjadi fuka. Ini yang penting ya, kaidah penting asmaul khamsah ini. Ini nanti bisa di tanda merah ya. Mana nih? Ini kaidah yang penting bahwa asmaul khamsah bisa diidhafahkan disanakan pada semua domir ya. Semuanya bisa kepada domir ya. Misalkan seperti abuka ya, seperti abuka, ini namanya domir ya. Kemudian dan seluruh isim dohir kecuali domir ya, contohnya akhi dan abi. Penjelasan ini lebih lanjut tentang pengecualian ini jika dibahas dalam pertemuan yang akan datang. Misalkan, kenapa tidak bisa diidhofakan kepada yang ya? Di sini ya ini adalah sebagai domir juga, ini sebagai domir ya. Ini hanya iklan, ini hanya sedikit ulasan saja, bukan dalam materi ini, bahwa ka ini kan juga domir ya, domir yang dijadikan mudzakkar ya. Kemudian yang misalkan yang dohir abu, misalkan seperti tadi Abu Bakrin misalkan. Tapi tidak dengan domir alia. Karena apa? Tidak bisa diidhofakan dengan alia. Jika kita katakan bahwasanya ro'a itu misalkan ini yang mudah saja ya, ja'a abukum, artinya apa? Telah datang abukum, bapak kalian. Ini dapat diterjemahkan bapak kalian. Tapi ketika disandarkan kepada domir ya yang menandakan lil mutakalim, nanti ada pembahasannya al ya'u lil mutakalim. Kita tuliskan yang ini ya, contohnya ya. Apa ini? Nah, seperti ini. Ja'a tadi kan contohnya abukum telah datang bapak kalian.
Namun ketika dia disandarkan yang abu ini disandarkan kepada ya mutakalim, maka sudah tidak bisa disebut asmaul khamsah. Contoh, ja'a abi, ya. Di sini ada misalkan Muhammadin, telah datang, ini domir, abi Muhammadin, dan tentunya ini bukan sebagai tanda asmaul khamsah. Ini ditunjukkan ya, namanya al-ya'u lil mutakalim, ya untuk yang si pembicara, kepemilikan kembali kepada yang berbicara. Artinya telah datang bapakku, ya, bapaknya aku, abi di sini. Dan ini tidak bisa dikatakan sebagai asmaul khamsah, karena asmaul khamsah itu harusnya dia ketika marfu'nya tadi apa? Ketika marfu'nya dengan waw, mansubnya dengan alif, majrurnya dengan kasroh. Namun pada keadaan dia menjadi ya mutakalim, dia nanti ada pembahasan tersendiri. Dia adalah, ini adalah fa'il, kemudian ini adalah ya mutakalim, ini nanti adalah mudhof, ya, lil mutakalim, dan fi mahali jarin mudhofun ilaih. Dan i'rabnya ada i'rab tersendiri. Nanti pembahasan nanti insyaallah. Namun ini adalah untuk gambaran kilasan ya. Toh nanti akan bertemu lagi insyaallah taala. Pokoknya untuk pembahasan asmaul khamsah yang disandarkan kepada iya ini, aliyat dhamir ya, maka tidak bisa disebut dengan asmaul khamsah lagi. Tidak bisa di'rab dengan i'rab asmaul khamsah, mesti marfu dengan waw, mansub dengan fathah alif, majrur dengannya. Tidak bisa karena ada i'rab tersendiri. Naam. Kita kembali ke diagram yang awal. Naam. Asmaul khamsah sudah kita bahas. Alhamdulillah. Pembahasan isim-isim yang mu'rab kita tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Apa saja? Ismul ladzi yang sharif, isim maksur, isim manqus, dan mudhof ila ya il mutakalim. Nah, ini nanti ada pembahasannya mudhof ila ya il mutakalim seperti tadi. Contohnya abi, ya, ini contohnya abi mudhof ila ya il mutakalim. Namun nanti akan ada pembahasan di materi berikutnya. Dan ketiga ini, kenapa ini dipisah dengan ini? Semuanya ada 10. Ini dengan di'irab dengan dhohir, ya. Dhohir nampak, Muhammadun, kitabun, bun, an, in, nampak. Tapi ini yang 3 ini dengan muqaddar, artinya di'irab dengan tersembunyi, ya. Isim maksur, manqus, dan mudhof ila ya'il mutakalim. Nah, demikian secara penjelasannya terkait dengan asmaul khamsah. Untuk materi-materi selanjutnya kita akan sertakan i'rab-i'rabnya insyaallah taala. Misalkan contoh i'rab
contoh i'rab ini ja'a rajulun misalkan fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Kemudian rajulun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Naam. Nanti kita coba akan memberikan contoh beberapa kalimat dan nanti kita coba tuliskan i'rabnya dan kemudian dihafalkan dan kemudian menjadi tugas insyaallah taala. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.